Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghani 'anil syukri syakirin wal ghani 'anil hamdil hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan ini begitu nikmat, begitu ringan, dan kita sudah berada di lewat pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan keringanan menjalani amalia Ramadan memberikan sebuah kesadaran bagi kita bahwa begitu cepat Ramadan hari-harinya, tapi mudah bagi kita beramal di dalamnya. Kenapa ini terasa nikmat dan bahkan ringan? Begitulah kalau sesuatu itu syariatnya Allah yang dijalankan. Allah memberikan spirit, bahkan kekuatan fisik. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, biasanya di bulan Ramadan itu mulai pertengahan Ramadan hingga akhir Ramadan kita ramai bicara tentang salah satu rukun Islam, yakni menunaikan zakat. Dan memang ini sesuatu yang sebenarnya menggembirakan, membuat kita bahagia kalau bisa menjadi orang yang muzakki, bukan menjadi mustahiq, kira-kira itu. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat tentang zakat dan kehidupan sosial. Kira-kira itu. Tapi ada bagusnya kalau sebelum itu diamalkan, bahkan sebelum kita hitung kita punya harta, dan bahkan sebelum kita tunaikan misalnya zakat fitrah, kita ikut dulu apa yang menjadi teladan dari salah seorang ulama terpenting dalam sejarah Islam, yakni ulama yang ahli hadis nomor 1, Bukhari. Kita tahu ini dalam kitab sahihnya. Beliau itu punya pandangan seperti ini. Al-ilmu qabla al-amali. Berilmu dulu sebelum mengamalkan. Nah, pada saat kita bicara tentang zakat, mengkhusus kepada zakat fitrah, lalu nanti kepedulian sosialnya, itu harus ditahu dulu, apa itu zakat. Nah, pemirsa sekalian, kita coba review hari ini. Az-zakah, zakat itu, ini sebelum hukum ya. Zakat itu adalah tazkiyah wan nama. Ini penting ditahu dulu dasarnya karena dia yang akan menjawab seluruh jabaran pelaksanaan zakat itu sendiri. Jadi zakat berarti penyucian. Satu, apa yang disucikan sebentar. Yang kedua, an-nama atau an-nama'u adalah bertumbuh. Nah, yang pertama dulu pemirsa sekalian. Zakat dalam artian suci itu adalah dia berfungsi mensucikan hartanya orang-orang yang Allah kasih kelebihan rezeki.
khususnya dalam hal ini yang mengeluarkan zakat mal misalnya. Jadi fungsinya sebenarnya itu mensucikan seluruh harta. Itulah sebabnya harus dihitung apa sudah kita kaya. Dalam artian kalau dalam zakat itu cukup 1 nisab, sehingga takaran itu keluar zakatnya. Kita persempit ke zakat fitrah. Kalau dalam zakat fitrah asal ada saja kelebihan dalam rumah tangga kita bersama keluarga untuk hari itu, hari lebaran dan esoknya, artinya masih hidup esok harinya di tanggal 2 Syawal, misalnya ini, maka wajib berzakat fitrah karena mensucikan hartanya yang ada. Itu dalam artian suci. Yang kedua adalah menyucikan jiwanya. Nah, ini yang penting sebenarnya, karena kalau kita kesulitan oleh karena godaan syaitan dalam bentuk banyak alasan tidak mengeluarkan zakat sehingga lambat, itu sebenarnya kan jiwa yang belum bagus. Jiwa kita yang tidak suci. Ada qadar, ada noda, ada kotoran yang membuat kita lambat merespon perintah Allah. Nah, ini yang harus kita sucikan dulu. Kan begini bunyinya, az-zakatu, zakatul fitri, zakat fitrah itu tu'matul lil masakin wa tuhratul lis-shaim. Kalau kita fokus ke zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah itu fungsinya memang membersihkan harta kita untuk dimakan oleh orang-orang yang fakir dan miskin. Tu'matul lil masakin wa tuhratul lis-shaim, dan mensucikan jiwanya bagi orang-orang yang berpuasa. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari ta'rif zakat ini, terutama zakat fitrah, itu menyucikan jiwa kita karena kita sudah menunaikan ibadah puasa. Kita lanjut setelah jeda berikut. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kewajiban atau kita istilahkan menjadi rukun Islam, standar orang itu Islam atau bukan adalah membayar zakat. Nah, kalau tadi kata zakat itu sendiri kita sudah coba kasih ilustrasi ringan, maka saya mau ambil yang kedua. Zakah wan nama. Artinya zakat itu bertumbuh. Perintah ini ingin menegaskan bahwa kalau seseorang membayar zakat, jangan pernah merasa kekurangan seperti yang membayangi kita sehingga lambat bayar zakat. Ini zahirnya, kalau saya keluarkan ini 4 liter, ini kan kurang dari 10 liter. Zahirnya gitu. Tapi penegasan ini an-nama artinya bertumbuh, bahwa yakinilah apa yang ada pada kita itu kalau dibayar zakatnya, maka dia akan bertumbuh. Nah, di sini enaknya pemirsa sekalian, itulah sebabnya kita mengambil tema dan kepedulian sosialnya. Bahwa kalau kita membayar zakat itu jangan pernah merasa akan berkurang itu harta. Karena kan faktanya dari tidak ada
menjadi ada karena dikasih oleh yang sama pemberi. Kalau syariat zakat ini kita tunaikan, pedulilah kepada orang-orang yang tidak mampu, maka sesungguhnya kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi akan terjadi apa yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu tidak hanya berputar baina antara al-aghniya'i minkum, sesamamu orang mampu. Kan kalau maksudnya di sini berputarnya harta, kekayaan sesama orang kaya itu kan perdagangan. Mereka yang menikmati. Tapi agama mewajibkan membayar zakat untuk peduli kepada sesama. Di sini pemirsa sekalian, kita harus memanfaatkan potensi kebaikan, kesalehan warga negeri ini. Ada yang perlu kita ingat pemirsa ya. Badan Dunia mengakui bahwa rakyat seluruh dunia, kalau dihitung ya, rakyat yang dermawan itu adalah rakyat Indonesia. Karena terbukti kalau ada yang perlu saling ulur tangan, saling membantu, rakyat Indonesia itu sangat luar biasa. Tapi ada yang menentang. Kalau kita berhubungan, berkomunikasi dengan Basnas dan Kementerian Agama, itu karena di situ komunikasinya yang menentukan, Basnas pelaksananya, regulasi dan penasehatnya lahir dari Kementerian Agama, itu potensi zakat kita itu belum mencapai yang secara hitung-hitungan. Padahal ini potensi mengangkat orang-orang yang tidak mampu. Saya tidak istilahkan menjadi harus, apalagi sekarang ya, negara menjadi harus ada istilah makan gratis itu. Itu kan artinya banyak orang tidak mampu. Ini insya Allah jujur ini program. Insya Allah. Tapi itu satu gambaran sekaligus satu kritikan. Bahwa masih banyak warga negeri ini yang harus dikasih makan gratis. Ini kita berharap kepada seluruh yang mendapat amanah. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Semoga yang mengelola itu nomor satu adalah bukan karena pintarnya. Ini penting Pak. Kalau presiden membuat program makan bergizi gratis itu, saya mau baca ini ayatnya. Bahwa ayo dikelola ini secara bersama-sama. Yang paling dibutuhkan dan diharapkan tentulah saya bisa membayangkan maksud daripada pemerintah dalam hal ini presiden. Bukan berarti mau mengatakan bahwa miskin semua rakyat kami, bukan. Maka yang dibutuhkan di situ adalah pengurus yang berintegritas, yang betul-betul sampai gratisnya itu ke masyarakat. Karena kalau yang mengelola itu sesama orang mampu lagi, di mana tujuan ayat? Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kita mau ya terlibat Basnas di dalamnya. Bahwa di momen-momen penting, Ramadan misalnya, zakat ini menjadi tercapai. Jadi hitungan zakat dari kalangan kaum muslimin tercapai sesuai hitung-hitungan yang ada. Apanya yang dihitung Ustaz? Kan jelas. Tidak ada warga negeri ini yang diakui keberadaannya kalau tidak punya KTP. Nah, kan bisa dihitung orang kayanya ini. Maka mestinya yang bayar zakat itu ini.
maka yang bisa menerima itu ini. Kita berharap potensi kedermawanan kaum muslimin di Indonesia ini bisa mendorong agar kepedulian sosial itu terwujud. Zakat memang sungguh-sungguh niatnya untuk itu. Diwajibkan oleh agama sebagai peringatan bahwa di dalam hartamu wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam rezeki kita itu, dalam harta kita itu ada haknya lisaili, orang yang terpaksa meminta. Saya pakai istilah terpaksa, mengecualikan kalau ada orang yang menjadi senang. Senang itu ada gini, ada pengumuman dari sebuah laz atau dari Basnas bahwa sedang dicari mustahik. Ada tuh namanya di dalam daftar. Padahal dia orang yang bisa berzakat. Itu sebenarnya bukan mensyukuri nikmat Allah. Lisaili. Jadi yang cocok di situ adalah yang terpaksa meminta, bukan menjadi kesenangan. Wal mahrum, dan haknya oleh orang-orang yang terhalang. Apa maksudnya terhalang? Dia tidak punya akses untuk tahu di mana berkumpulnya orang-orang yang bisa menerima, di mana orang meminta. Maka itulah sebabnya negara dan hukum Islam membentuk amil zakat oleh bangsa kita, Badan Amil Zakat Nasional. Bukan menunggu, mencari berkeliling di mana objek-objek yang membutuhkan zakat itu, dan inilah aslinya kepedulian sosial. Tidak boleh sebuah lembaga alpa dalam mendata orang yang tidak mampu dalam sebuah wilayah. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang zakat, saya mau mengembalikan kita kepada informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa qad aflaha, sungguh beruntung. Jadi orang yang beruntung itu sesungguhnya qad aflaha man tazakka, orang yang mensucikan jiwanya dan hartanya. Wa dzakara asma rabbih, dan dia selalu ingat Tuhannya. Wujudnya apa? Dia sholat. Pemirsa sekalian, saya katakan di awal tadi, ada potensi terbaik di masyarakat kita karena dermawan. Tapi dalam hal zakat yang diniatkan oleh masyarakat kita agar tersalur, dia nikmati itu, agar orang yang diberikan zakat berdoa kepada Allah. Doanya bukan macam-macam. Doanya satu, agar dirinya suatu saat bisa menjadi muzakki. Jadi itu doanya. Yang kedua, mendoakan wasalli alaihim, mendoakan orang yang membayar atau muzakki, para dermawan. Tapi pemirsa sekalian ya, di negeri yang mayoritas muslim ini, banyak orang mampunya. Kita kadangkala terhalang itu dalam hal menerima zakatnya para dermawan. Kenapa? Lembaganya seringkali bermasalah. Maaf ini ada apa? Kenapa dalam mengelola zakatnya orang masih bisa salah itu? Kenapa sebenarnya? Kita harus bertanya memang. Kenapa harus bertanya? Masyarakat kita ini
orang mampu, terlalu banyak orang yang senang itu menyalurkan zakatnya, baik zakat mal maupun zakat fitrahnya apalagi. Tapi kadangkala kan terganggu oleh cara pengelolaan yang tidak pas. Padahal prinsip dalam membagi zakat itu jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman begini, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambil, ayat inilah yang dijadikan oleh pemerintah Indonesia membentuk amil, kata khudz. Artinya lembaga yang resmi yang bisa menghitung, bisa memberikan pencerahan kepada para orang mampu agar mengambil hartanya orang mampu disalurkan kepada yang siapa yang mau dikasih oleh orang mampu itu, yang kita katakan kepedulian sosial. Lalu Allah berfirman pada ayat lain, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum." Jelas sekali. Jadi zakat dan kepedulian sosial untuk memuliakan, mensejahterakan secara merata tadi, itu konsepnya dalam Al-Quran sudah jelas. Rasanya ya kita harus tegas bahwa tidak hanya oleh orang yang pengalaman, oleh orang yang dipilih karena kepintarannya, tapi harus memilih karena kejujurannya. Lembaga ini seringkali dalam hal pencapaian target itu, target ya, kan amil kan tugasnya dua. Menghitungkan orang-orang yang berhak zakat, kirimkan kalkulator. Hartanya mulai tahun sekian. Kalau berkenan ki Pak, sekian. Maka kalau sampai hitungan sekian, keluar nanti sekian. Yang kedua, cara mendistribusikannya jelas dalam 8 asnaf itu. Bahkan pemirsa sekalian, dalam 8 asnaf itu lagi kita dikasih kaidah oleh usul fiqhi bahwa memberikan zakat termasuk zakat fitrah, bagaimana kepedulian sosialnya itu merata, dia diambil tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang yang mampu, dikembalikan kepada orang-orang yang kurang mampu dalam wilayah itu. Jadi pemirsa sekalian dari sini, kemudian kaedahnya lagi adalah dikasih kepada yang paling daruri. Adakah amil yang daruri? Kira-kira itu. Atau objek-objek yang lain yang daruri, cari dulu daruriyahnya. Yang kedua adalah hajiyahnya. Kebutuhan daruri, darurat. Yang kemudian hajiyah memang dia yang sangat butuh. Dia betul-betul untuk kehidupan bersama keluarganya, bukan untuk kemewahan. Nanti andai kata zakat ini bisa termanage dengan baik, bisa menjadi lembaga yang amanah, al-qawiyyu al-aminu, maka boleh jadi dan tidak mustahil menciptakan sebuah negeri yang makmur, sejahtera rakyatnya, karena merata rezeki Allah yang diambil dari orang mampunya dibawa kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga ada kesejahteraan itu. Barulah kita melangkah kepada yang namanya tahsini. Tapi ini agak sulit terwujud ya. Tahsini itu adalah memberikan zakat boleh setelah yang makan gratis sudah selesai kira-kira. Karena itu gambaran kemiskinan itu sebenarnya. Yang kedua, yang haja yang sangat butuh. Lalulah diberikan kepada orang yang butuh, mungkin dalam bentuk beasiswa S3 kira-kira, bukan lagi S1 dan S2. Nah, pemirsa sekalian, kita mau kunci bahwa zakat itu, terutama zakat fitrah, dia harus diniatkan dan ditunaikan menciptakan kesolehan bersama, kesolehan sosial, dikendalikan oleh teman-teman yang mendapat amanah di
amil zakat atau para amil di UPZ, insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa terwujud kesejahteraan karena adanya kepedulian bagi sesama kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.